Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, hari ini senang sekali ya. Gimana, udah pada makan belum? Udah pada mandi? Oke, kalau sudah pada mandi, udah pada makan, sekarang udah siap ibadah kan? Good. Kalau gitu, kalau sudah pada siap, Lause mau minta jangan ada lagi yang ngobrol ya sama Cici Koko ya. Jangan ada yang ribut lagi, sekarang siap duduk yang rapi. Oke? Nah, sebelumnya langsung mau nanya dulu nih, hari ini siapa yang happy? Kalau semua pada happy, coba kasih senyumnya dulu sama Lause. Coba kasih senyumnya sama papa mama, sama dedek, sama cece. Wah, semua pada happy ya hari ini ya. Oke, kalau semua pada happy, Lause mau ngajak kita semua nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Siap ya? Oke, ikutin gerakan Lause ya. Semua lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Tuhan untuk memberkati kami semua supaya kami tetap fokus mendengarkan firman-Mu dan kami terus bersukacita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik,
sekarang kita mau nyanyi lagi ya. Siapa di sini yang suka bilang I love you Jesus? Nah, coba sekarang langsung mau ajak adik-adik bilang I love you Jesus. Wah, good. Kalau gitu sekarang kita mau nyanyiin lagu I love you Jesus sama-sama ya. Ikutin gerakan Lauso ya. Oke. Sekarang kita mau siap mendengarkan firman Tuhan loh. Nah, sekarang Lauso mau aja kita nyanyi sama-sama, baca kitab suci, doa tiap hari. Karena kita mau dengarkan firman Tuhan nih ya. Oke, siap semuanya? Oke. Duduk ya, semua duduk yang rapi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap
Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, langsung ini senang sekali bisa ketemu secara online, secara virtual dengan adik-adik dalam ibadah kali ini. Oke, kita mau berdoa sebentar, tetapi sebelum kita berdoa, Lause ingin mengingatkan adik-adik bahwa adik-adik perlu sekali untuk mengikuti sekolah minggu ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat kepada Tuhan, ya. Jadi Lause berharap adik-adik tidak ada yang sambil makan, adik-adik tidak ada yang sambil melakukan aktivitas lain, tidak konsentrasi, begitu ya, kayak nonton YouTube biasa. Nah, jangan seperti itu, gitu loh. Berharap adik-adik duduk dengan baik, pakai baju yang baik ya. Sudah ada Alkitab di dekat adik-adik, gitu ya, dan adik-adik mengikuti. Kalau memang waktunya bernyanyi memuji Tuhan, ya ikuti gitu ya. Kalau mendengarkan firman Tuhan, ya dengarkan baik-baik begitu. Lause cukup sedih melihat minggu lalu dan beberapa minggu sebelum-sebelumnya ada adik-adik yang tidak sungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu ini begitu ya. Lause sedih gitu karena setahu Lause kalau mau ketemu Pak Jokowi di istana itu tuh kita tidak boleh sembarangan atau semau kita, mesti pakai baju yang baik dan sopan begitu ya. Kemudian ada tata caranya, sangat ketat gitu ya, tidak kita nggak boleh bersuara dengan terlalu keras atau lain sebagainya begitu ya. Nah, itu mau ketemu presiden yang manusia gitu, masa kita ketemu Tuhan yang punya langit dan bumi kita sembarangan sikapnya begitu ya. Nah, jadi Lause berharap adik-adik yang kemarin atau sebelum-sebelumnya tidak sungguh-sungguh mengikuti ibadah online ini, Lause berharap adik-adik tidak lagi mengulanginya. Oke, adik-adik bisa lebih baik lagi minggu ini dan minggu-minggu seterusnya. Lause juga melihat ada adik-adik yang sudah mengikuti dengan baik. Nah, itu pertahankan ya. Memang begitu seharusnya begitu. Oke, meskipun Lause nggak melihat, tapi kan ada Tuhan yang maha hadir dan dia maha melihat gitu ya. Dia maha tahu. Nah, adik-adik yang sudah baik tetap pertahankan, bukan untuk dipuji, tapi karena kita benar-benar mau menghormati Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan. Oke, Lause tidak akan pernah bosan mengingatkan hal ini, baik sekarang maupun nanti kalau Lause ketemu lagi sama adik-adik di ibadah online sekolah minggu. Oke, sekarang kita akan berdoa, Lause akan pimpin. Sekali lagi mari kita berdoa dengan penuh hormat pada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menuntun dan mengajari kami sehingga kami bisa mengerti apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Dan bila firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami, boleh berbuah sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk bisa berkonsentrasi, bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, Lause ingin bertanya nih sama adik-adik. Oke. Adik-adik bisa lihat gambar di layar, kemudian adik-adik coba jawab. Kalau seandainya jawaban adik-adik ada yang belum Lause sebutkan, adik-adik boleh loh tulis jawaban tambahannya di dalam kolom komentar di video ini gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa sih ada orang yang disebut sebagai orang negro atau orang kulit hitam? Oke, apa ciri-cirinya? Apa ciri-ciri dari orang negro atau orang kulit hitam? Yang kedua, kenapa sih ada orang-orang atau adik-adik nih di dalamnya adalah orang Tionghoa, disebut orang Chinese atau orang Cina begitu ya. Kok Cina kayaknya agak enak ya. Orang Chinese atau orang Tionghoa gitu. Apa ciri-cirinya? Oke. Yang berikutnya, kenapa kelompok orang ini disebut BTS Army? Oke. Nah, sekarang yang mau kasih tahu jawabannya. Oke. Nanti kalau ada yang belum Lause sebutin, adik-adik bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, yang pertama, kenapa ada orang yang disebut orang negro atau orang kulit hitam? Ciri-cirinya apa? Nah, orang negro atau orang kulit hitam seperti yang ada dilihat di gambar adalah mereka yang memiliki kulit ya berwarna coklat tua nyaris kehitaman. Dan biasanya mereka punya rambut yang sangat keriting, rambut lebat yang keriting begitu ya.
biasanya perawakan mereka tinggi-tinggi besar gitu, berotot begitu ya. Nah, meskipun mungkin orang-orang dengan kulit seperti ini sering dibully, tapi Tuhan baik. Tuhan memberikan anugerah talenta kepada orang-orang kulit hitam, sehingga banyak dari mereka yang punya suara bagus banget gitu ya, dan banyak yang menjadi penyanyi terkenal di dunia. Lause juga punya banyak penyanyi favorit, penyanyi kesukaan yang adalah penyanyi orang-orang kulit hitam begitu ya. Dan mereka tuh kalau nyanyi tuh kayaknya keren banget gitu ya. Mungkin bisa gini, nyanyinya tuh kayak ku mau cinta Yesus gitu ya selamanya. Nah kalau suka mesti gitu, kalau mereka nggak perlu begitu, tapi keren banget suaranya. Oke, sekarang pindah ke orang yang kelompok kedua, gambar yang kedua. Nah, kenapa adik-adik disebut orang Tionghoa atau orang Chinese gitu ya? Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama bisa kelihatan adalah matanya sipit, kemudian kulitnya kuning langsat cenderung putih biasanya ya. Terus rambutnya lurus dan halus seperti model iklan shampoo Lifebuoy. Mantap gitu ya. Makannya pakai sumpit, sering makan mian, makan mie. Nah, gitu ya. Oke. Yang berikutnya, kelompok yang berikutnya, kenapa mereka disebut BTS Army? Karena mereka adalah orang-orang yang menyukai BTS, boyband asal Korea. Kalau Lause sih nggak terlalu suka, karena Lause nggak ngerti lagu mereka isinya apa gitu ya, dan Lause ya nggak suka aja gitu ya. Mungkin kalau ada yang suka nih ya gitu. Dan biasanya BTS Army ini menempel poster-poster gitu ya, wajah anggota BTS di kamar mereka gitu ya. Kalau nanti ada kaos BTS, McD BTS begitu, beli gitu ya. Semua yang BTS dibeli gitu. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang kenapa sih adik-adik dan Lause itu disebut sebagai orang Kristen. Apa ciri-cirinya orang Kristen? Oke, cerita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai ke-30. Lause tidak akan membacakan semuanya, tapi nanti ada satu ayat yang Lause ajak adik-adik buka Alkitab ya. Nah, kenapa kita disebut Kristen? Apa ciri-cirinya? Jadi, kisah ini bermula dari kematian seorang pemuda yang bernama Stefanus. Mungkin adik-adik pernah dengar ceritanya ya. Stefanus mati dilempari batu karena Stefanus memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan manusia biasa. Yesus adalah juru selamat yang membebaskan kita dari hukuman dosa. Dia Tuhan. Nah, kesaksian Stefanus ini tidak disukai oleh imam-imam, ahli Taurat, dan orang Farisi, sehingga mereka membawa Stefanus ke dalam persidangan dan akhirnya memutuskan hukuman mati kepada Stefanus. Tapi karena mereka jahat ya, nggak mau Stefanus mati dengan cara yang mudah, tapi dengan cara dilempari batu gitu ya, karena itu matinya nggak enak gitu ya, sakit kan dilempari batu. Nah, tetapi Tuhan memakai kematian Stefanus ini untuk menjadikan iman orang-orang yang lainnya atau murid Yesus yang lainnya menjadi lebih kuat. Bahkan mereka tidak kemudian tidak menjadi layu, tidak menjadi sedih, tidak menjadi ketakutan, tapi mereka jadi justru berani bersaksi kepada orang-orang lain. Sehingga kabar Injil, kabar bahwa Yesus adalah Tuhan ya, berita tentang keselamatan yang Yesus lakukan, itu tersebar bukan cuma di Yerusalem, tapi juga ke Antioquia atau kawasan negara Turki gitu ya, ke Cyprus, kalau nggak salah di daerah Yunani kalau nggak sekarang ya, kalau nggak salah. Nah, terus ke daerah yang namanya Fenisia begitu ya. Jadi menyebar begitu ya. Nah, di Antioquia makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem mengutus seorang bernama Barnabas. Dia adalah orang yang baik, dia penuh Roh Kudus, dan dia sangat kuat imannya. Barnabas dikirim dari Yerusalem ke Antioquia untuk melayani orang-orang yang percaya kepada Yesus di sana yang jumlahnya semakin banyak. Nah, orang-orang di Antioquia ini sangat baik dan mereka menerima Barnabas dengan
ramah, dengan tangan terbuka, sehingga Barnabas juga semakin semangat mengabarkan Injil. Makin banyak orang yang menjadi pengikut Kristus. Nah, Barnabas melihat tidak bisa nih aku mengurus orang ini karena mereka jumlahnya banyak, aku butuh partner gitu ya. Nah, kemudian Barnabas mencari teman teman kerja begitu ya. Ya, itu adalah Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Kalau adik-adik tahu, Paulus ini dulunya namanya Saulus ya, dan dia sangat jahat. Dia berusaha membunuh atau menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Paulus boleh bertobat dan justru malah menjadi pewarta Injil Kristus yang besar begitu ya, dan luar biasa begitu. Nah, jadi Paulus ini juga percaya kepada Yesus dan membawa banyak orang bertobat kepada Tuhan. Nah, jadi udah nih Barnabas dan Paulus mengajar firman Tuhan kepada orang-orang di Antioquia. Ya, banyak orang yang mendengar pengajaran Barnabas dan Paulus. Tuhan gerakkan hatinya, Roh Kudus gerakkan hatinya sehingga mereka percaya, oh Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mereka semangat belajar firman Tuhan dan ya mereka semakin banyak jumlahnya. Nah, coba adik-adik sekarang buka dulu nih di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di pause dulu boleh, habis itu di play lagi kalau ayatnya udah ketemu. Oke, nah kita baca bersama-sama ya Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Mereka ini Paulus dan juga Barnabas tinggal bersama-sama dengan jemaat itu atau jemaat di Antioquia 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Banyak orang yang pengen dengar firman Tuhan ya dan semangat belajar firman Tuhan. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, jadi asal mula nama Kristen itu berasal dari jemaat Antioquia berkat pelayanan Barnabas dan Paulus gitu ya. Nah, 1 tahun mereka jumlahnya udah banyak banget ya. Nah, akhirnya orang-orang di Yerusalem mengirimkan banyak misionaris atau banyak pelayan-pelayan lause-lause ke Antioquia untuk juga membantu Barnabas dan Paulus. Nah, ada salah satu pelayan Tuhan juga lause gitu ya, tapi dia nabi nih, bukan cuma lause gitu ya, dia nabi yang bernama Agabus. Nah, Agabus ini dia mendapat pesan dari Tuhan untuk disampaikan ya, sebuah nubuatan itu adalah hal yang akan terjadi di masa depan, tapi Tuhan udah kasih tahu sekarang supaya apa? Supaya kitanya mempersiapkan diri dan supaya iman kita juga tidak goyah nantinya begitu ya. Apa bedanya nubuatan dengan ramalan? Kalau nubuatan itu dari Tuhan, kalau ramalan entah dari mana gitu ya, dan ramalan belum tentu benar gitu ya, Dok. Dan biasanya tidak menimbulkan sukacita gitu, bukan dari Tuhan soalnya gitu ya. Nah, apa nubuatan yang disampaikan oleh Agabus? Agabus menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa nanti akan ada kelaparan yang sangat di daerah Yudea, termasuk di Yerusalem, ya, sehingga bahan makanan itu tidak akan cukup untuk orang-orang di sana. Nah, mendengar berita itu, orang-orang di Antioquia yang sudah mengenal Yesus, yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan, yang semangat ikut sekolah minggu, yang semangat mendengarkan pengajaran firman Tuhan, mereka tergerak hatinya, digerakkan hatinya oleh Roh Kudus sehingga mereka dengan rela hati mau memberi apa yang mereka punya untuk membantu jemaat atau orang-orang percaya di daerah Yudea termasuk di Yerusalem. Ya, jadi Barnabas dan Paulus tuh nggak minta, bukan kumpulin sumbangan, enggak. Tapi mereka sendiri, aku punya roti, aku mau kasih buah, aku mau kasih makanan ini, aku kasih susu bir brand gitu ya, mungkin gitu ya. Nah, mereka kumpulkan itu, kemudian mereka titipkan kepada Barnabas dan Paulus supaya waktu mereka nanti kembali ke Yudea atau ke Yerusalem, bantuan itu juga sekalian dibawa oleh Barnabas dan Paulus. Wah, luar biasa ya adik-adik, orang-orang yang menjadi orang-orang yang sudah percaya di Antioquia ini orang-orang Kristen. Nah, apakah
Atau kenapa sih adik-adik dan Lause disebut orang Kristen? Apakah ciri-ciri kita sebagai orang Kristen? Nah, sedikit informasi, kata Kristen itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang katanya adalah Kristianos. Nah, Lausejo tuh kalau nggak salah ada nama Kristiannya ya, Lausejo ya. Nah, tapi Lause ini lupa lebih tepatnya gitu, daripada nanti Lause salah, lebih baik nanti coba tanya Lausejo ya. Nah, apa ciri-ciri orang Kristen? Apakah adik-adik dan Lause disebut orang Kristen karena kalau kita berdoa kita lipat tangan dan tutup mata? Atau apakah disebut Kristen karena kita punya ciri-ciri kita pakai kalung salib nih, begitu ya, apalagi salibnya bling-bling begitu ya? Atau apakah kita disebut Kristen karena kita di rumahnya memasang hiasan dinding salib gitu ya, entah di kamar atau di ruang tamu? Apakah seperti itu? Atau apakah kita disebut Kristen? Kenapa kita disebut Kristen? Karena kita lahir dari orang tua yang ibadahnya ke gereja. Jadi kita Kristen gitu. Apakah seperti itu? Nah, ternyata bukan seperti itu adik-adik. Kita disebut Kristen bukan karena hal-hal seperti itu. Ya, Kristianos, Kristus. Nah, ada unsur Kristusnya di dalam. Jadi sebenarnya kenapa kita disebut Kristen? Karena adik-adik dan Lause adalah orang yang dipanggil untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Yang dalam hatinya ada Kristus dan ada firman Allah, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Ya. Nah, itu ciri yang pertama sebagai orang Kristen. Ciri yang kedua, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka seperti jemaat yang di Antiokhia yang tadi kita dengarkan ceritanya, kita disebut Kristen atau orang-orang Kristen sebenarnya adalah orang-orang yang belajar tentang firman Tuhan. Dan bukan cuma belajar, bukan cuma tahu, tapi juga mempercayainya. Nah, inilah ciri yang kedua. Oke? Nah, kembali lagi dari kisah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Selain percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, orang Kristen juga ciri-cirinya adalah semangat belajar firman Tuhan dan percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Ciri yang ketiga adalah orang Kristen adalah orang yang mau melayani, mau memberi, begitu ya. Nah, jadi apa yang bisa kita beri, apa saja, bisa tenaga, waktu, uang kita, barang yang kita sukai, gitu ya. Banyak hal yang bisa kita berikan kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, 3 ciri ini Lause ambil dari cerita yang kita pelajari dari jemaat di Antiokhia. Nah, Lause mau sedikit kesaksian nih tentang ciri yang ketiga, tentang orang yang melayani. Adik-adik meskipun masih kecil, itu tidak menjadi halangan loh buat kita untuk melayani Tuhan. Dulu waktu Lause seusia adik-adik ya, suatu ketika Lause tuh pulang sekolah. Biasa Lause tuh kalau nggak jalan kaki naik angkot begitu ya. Nah, hari itu Lause jalan kaki. Nah, Lause tuh ketemu sama orang gila di pinggiran jalan. Biasanya kalau anak kecil ketemu orang gila apa yang dilakukan? Lari kan? Lari atau ngeledek gitu ya kalau agak jalan sedikit anaknya gitu kan. Nah, tapi hari itu Lause tuh ketemu orang gila itu, Lause tuh merasa hatinya tidak tenang. Lause gelisah. Kenapa? Lause kasihan melihat penampilan dari orang gila tersebut. Dan Lause kepikiran terus. Nah, Lause percaya tuh itu pekerjaan khusus dalam hati Lause. Akhirnya Lause pulang-pulang sampai di rumah, langsung ke dapur. Lause lihat di dapur ada makanan apa begitu ya. Sampai mamanya Lause tanya, "Meni, kamu kenapa?" Terus Lause cerita bahwa Lause tuh ketemu orang gila dan Lause pengen sekali memberi sesuatu. Nah, ternyata di rumah Lause waktu itu cuma ada nasi dan Indomie gitu ya, karena keluarga Lause waktu itu bukan keluarga yang berkecukupan gitu ya, hidupnya juga rada-rada susah gitu. Nah, akhirnya mamanya Lause izinin Lause untuk kasih nasi dan Indomie yang kami punya dibungkus, terus abis itu Lause balik lagi ke jalan mencari orang gila tersebut dan Lause kasih. Nah, Lause takut gak? Ya takut lah gitu ya, namanya anak kecil gitu. Tetapi Lause berdoa, Tuhan aku mau memberikan ini supaya bapaknya bisa punya makanan siang hari ini gitu ya. Dan Lause juga bawain beberapa kayak sendal, baju gitu supaya bapaknya, orang gilanya laki-laki ya, itu bisa berpenampilan dengan lebih layak gitu. Nah, Lause kasihnya juga takut-takut, tapi Lause udah berdoa tuh sepanjang jalan, Tuhan
aku mau kasih ini supaya bapaknya bisa merasakan kasih Tuhan lewat hal yang sederhana ini. Nah, akhirnya Lause kasih dengan penuh maksudnya ya dengan seberaninya Lause gitu ya, Tuhan mampukan. Nah, Lause kasih, Pak, ini untuk makan dan ini untuk dipakai gitu ya. Habis itu Lause pulang deh, tapi Lause bersuka cita karena Lause merasa Kudus yang gerakkan hati Lause untuk makan itu, dan Lause pulang senang sekali gitu ya. Bapaknya sih nggak bisa bilang terima kasih, namanya juga orang gila ya, tapi Lause berdoa biar itu Tuhan pakai untuk supaya orang gila tersebut merasakan kasih Tuhan. Nah, jadi adik-adik, tidak ada batasan. Ya, siapa bilang kecil-kecil tidak bisa memberi dan melayani? Oke? Nah, jadi Lause berharap lewat cerita pagi hari ini, Lause dan adik-adik sama-sama belajar. Apakah atau sudahkah kita benar-benar menjadi orang Kristen yang sebenarnya? Apakah benar-benar kita adalah orang yang dipanggil untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Terus yang kedua, apakah kita benar-benar semangat untuk belajar firman Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin, bahwa firman Tuhan itu tidak salah? Yang ketiga, apakah benar kita adalah orang yang mau melayani, mau memberi gitu ya, atau hanya menginginkan kesenangan diri kita sendiri? Nah, Lause berharap kita semua menjadi orang Kristen dalam arti yang sebenarnya. Kristianos, ada Kristus dengan 3 ciri-ciri tadi hidupnya ya. Nah, bagi yang belum, mari kita sama-sama belajar. Lause percaya Roh Kudus akan mampukan Lause dan juga adik-adik. Oke? Lause akan tutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon ampun untuk diri kami yang kadang kami tidak sungguh-sungguh dalam belajar firman-Mu, dan kadang kami tidak percaya firman-Mu, apalagi kami tidak mau melayani orang-orang sekitar kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami dan bantu kami untuk kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sebenarnya, yang benar-benar seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan. Kami sudah belajar dari kisah jemaat di Antioquia, kiranya yang kami pelajari hari ini tertanam dalam hati kami, dan Roh Kudus yang semakin sempurnakan sehingga kami bisa mengerti lebih lagi ke depannya dan melakukannya seperti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. God bless. Tunggu pengumuman dari Lause Joy ya. Shalom adik-adik. Bersama Lause Jonathan, hari ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, mari kita perhatikan bersama. Yang pertama, ibadah sekolah minggu depan diadakan pada jam 8.30. Ya, masih secara online melalui YouTube GKY Pangkal Pinang. Teman-teman, adik-adik, kita masih mengikuti ibadah secara online ya. Jadi memang sempat ada pemikiran dan kerinduan pastinya ya dari Lause-Lause semua. Terlebih juga mungkin adik-adik pengen banget nih kembali ke gereja ya. Ibadah bersama-sama sama teman-teman, sama Lause-Lause di sini. Tapi Lause-Lause melihat perkembangan sekarang yang lagi parah ya, apalagi di Pulau Jawa gitu. Jadi Lause-Lause memutuskan untuk masih belum bisa mengadakan ibadah sekolah minggu secara onsite langsung di gereja ini. Jadi adik-adik tetap mengikuti dengan baik ya di rumah masing-masing. Lalu yang kedua, persembahan kita berikan melalui QR code atau memasukkan amplop ya, masukkan uangnya ke amplop dan nanti dititipkan kepada orang tua ketika ibadah di gereja ya. Jadi adik-adik tidak perlu berkecil hati ya ketika ibadahnya masih online ya. Esensi atau makna di dalam ibadah itu sendiri bukan dari secara fisiknya. Kita misalnya datang ke gereja itu memang salah satu yang Tuhan berikan. Tetapi ketika Tuhan juga memberikan kesempatan atau fasilitas ya secara online, kita juga tetap ditolong untuk menemui Tuhan ketika kita beribadah setiap minggunya ya. Jadi kita menunjukkan hati dan rasa hormat kepada Tuhan. Itulah yang terpenting di dalam peribadahan kita ya. Tuhan melihat hati kita dan kesungguhan kita beribadah. Ya, Tuhan tetap hadir dimanapun kita beribadah adik-adik ya. Jadi kita tetap semangat dan tetap berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Terus, selain persembahan yang tadi, lalu yang ketiga, Lause mengucapkan
Selamat memasuki tahun ajaran baru ya. Udah pada mau masuk sekolah lagi nih, liburan udah mau selesai. Ya, jadi tetap semangat ya, belajar online-nya gitu ya. Tetap belajar dengan tekun ya. Setelah sudah puas ya liburan ya, bisa bersama-sama dengan keluarga. Lalu yang keempat, Lausa mengingatkan lagi, jaga protokol kesehatan 6M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, dan juga mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar. Nah, lalu yang terakhir, menghindari makan-makan bersama di luar. Ya, jadi makan di rumah aja, buatan mama. Ya enak ya, makan bersama keluarga. Oke? Tetap sehat selalu dan semangat sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.